Baik, perhatikan kunci identifikasi berdasarkan contoh pada buku halaman nomor 61 ya. Perhatikan. Tabel atau kotak bertulang belakang, tidak bertulang belakang ini berdasarkan dari kunci dikotom berikut. Nah, apa itu kunci dikotom? Pertama kali kita harus mengetahui itu kunci identifikasi memiliki dua tahapan. Yang pertama kunci dikotom dan yang kedua kita akan menentukan kunci determinasi. Yang pertama kunci dikotom merupakan kunci yang berisi deskripsi atau ciri-ciri makhluk hidup yang terdiri dari dua baris dengan ciri yang berlawanan. Maksudnya apa, Miss? Maksudnya bisa kita lihat seperti pada contoh halaman 61, kita mau mengidentifikasi hewan C yaitu kelinci, hewan D buaya, hewan E dan yaitu katak. Nah, perlu harus digarisbawahi ya. Ini terdiri dari dua baris dan yang berlawanan cirinya. Maka kita buat seperti tadi, ikan, burung, kelinci, buaya, katak. Itu kita buat cirinya dua, yaitu yang pertama bertulang belakang dan yang tidak bertulang belakang. Lihat, perhatikan bertulang belakang dan tidak bertulang belakang. Ini dua baris dengan ciri yang sangat berbeda ya. Nah, kita identifikasi tulang belakang dengan tidak bertulang belakang pada contoh hewan. Apakah ada? Ya, hewan yang bertulang belakang ternyata semua hewan, ikan, burung, kelinci, buaya, katak ya. Sedangkan pada hewan ini tidak ada yang bertulang belakang. Maka kalau tidak ada, kita stop sampai di sini. Maka kita lanjut ke tahap yang bertulang belakang. Kemudian, karena semua hewan bertulang belakang, kelima hewan ini pun kita identifikasi lagi sampai pada akhirnya tidak bisa lagi diidentifikasi atau hanya satu makhluk hidup itu saja. Tubuh selalu basah, kemudian tubuh tidak selalu basah. Apa saja hewan yang tubuh selalu basah berdasarkan contoh yang ada pada buku itu? Yaitu ikan, kemudian katak, kemudian tubuh tidak selalu basah hewannya adalah burung, kelinci, dan buaya. Nah, jangan lupa untuk penomoran. Kalau tadi ini kita cirikan, yang pertama kali itu kita tulis 1A, 1B. Itu artinya ini ciri yang pertama dibagi menjadi dua bagian, 1A dan 1B. Kemudian ciri yang kedua kita nomori ini 2A, kemudian ini 2B. Nah, ternyata kedua ciri ini masih memiliki dua hewan. Maka kita lanjut lagi ya. Yang pertama tubuh selalu basah. Perhatikan hewan ikan dan katak dibagi lagi. Apakah hewan yang tubuhnya selalu basah itu memiliki kulit bersisik dan memiliki kulit tidak bersisik? Maka kita identifikasi. Ternyata kulit yang bersisik itu dimiliki oleh hewan dan kulit yang tidak bersisik itu dimiliki oleh katak. Mohon maaf, kulit yang bersisik itu ikan ya. Jangan lupa kemudian untuk penomoran. Kita nomorkan tadi kalau 2, di sini kita buat penomorannya 3 ya. Artinya 3 hal atau 3 ciri atau ciri yang ketiga. Karena bagi 2 maka 3A kemudian 3B. Nah, ternyata kulit bersisik dari contoh tersebut hanya ikan, kulit yang tidak bersisik hanya katak. Maka karena sudah hasil akhir tinggal satu organisme ataupun makhluk hidup ataupun hewan, maka kita stop sampai di sini. Nah, maka untuk ikan itu kunci determinasinya ikan itu adalah 1A, pasti 1A, kemudian 2A dan 3A itu untuk ikan. Kemudian untuk yang hewan B yaitu burung. Nah, untuk hewan burung belum ya. Tadi kan kita hanya mengidentifikasi yang bagian kulit bersisik ataupun kulit tidak bersisik. Nah, sekarang kita mau mengidentifikasi tubuh hewan yang tidak selalu basah. Kalau tadi selalu basah sudah ada ikan dan katak. Sekarang sisanya yaitu burung, kelinci, dan buaya. Ingat penomoran 2B. Kemudian hewan yang tidak selalu basah ini kemudian kita bagi menjadi dua bagian ya. Berdasarkan ataupun definisi dari kunci dikotom, dua baris dengan ciri yang berlawanan. Maka menyusui dan tidak menyusui. Apa saja hewan yang menyusui berdasarkan contoh ini? Yaitu hanya kelinci saja. Kita nomori 4.
4A. Kenapa 4A? Kenapa tidak 3A? Karena tiganya sudah ada di sini. Maka kita harus melanjutkan dari ciri-ciri yang ketiga di sini, lanjut ke ciri-ciri yang keempat ya, menyusui, yaitu hewan kelinci. Karena satu saja hewannya, maka kita stop. Kemudian untuk hewan yang tidak menyusui apa saja, yaitu burung dan buaya. Nah, karena kelinci hanya satu hewan saja, maka kita berhentikan. Sedangkan hewan yang tidak menyusui ada 2, burung dan buaya, maka kita lanjut untuk identifikasi. Tetap kita buat 2 baris dengan ciri yang berlawanan, yaitu bertelur dan bertelur tetapi melahirkan. Nah, apa saja hewan yang bertelur? Dari contoh yaitu burung. Ingat, apa saja hewan yang bertelur dan melahirkan dari contoh ini? Yaitu hanya buaya saja. Karena sudah sama-sama satu hewannya, maka kita berhentikan. Maka kalau ditanya kunci determinasi dari burung tadi, kalau dari burung, lihat yang pertama dari 1A, kemudian 2B, kemudian 4B, kemudian 5A. Itu untuk burung. Nah, sekarang hewan C, kelinci. Perhatikan kelinci ada di menyusui, hewan menyusui paling akhir yaitu 4A. Maka kita telusuri untuk alurnya, yaitu berada di 1A, hewan bertulang belakang, kemudian tubuh tidak selalu basah 2B, kemudian 4A yaitu kelinci, hewan menyusui. Nah, sekarang untuk hewan D yaitu buaya. Kita lihat buaya di mana? Di sini. Kemudian 5B, 4B, 2B dan 1A. Maka urutannya adalah 1A, 2B, 4B, 5B bertelur dan melahirkan yaitu buaya. Nah, sekarang untuk hewan E, katak. Katak mana ini? Katak. Yaitu 3B, 2A dan 1A. Maka urutannya adalah 1A, 2A, 3B, yaitu hewan yang kulitnya tidak bersisik yaitu katak. Nah, sekarang kita akan belajar tentang metode penamaan ilmiah. Perhatikan. Metode penamaan ilmiah ini disebut juga dengan sistem binomial nomenklatur atau sistem tata nama ganda. Kenapa? Yaitu untuk menyamakan semua nama makhluk hidup baik hewan ataupun manusia ataupun tumbuhan atau semua kingdom tadi. Karena contohnya padi di Indonesia belum tentu namanya padi di Amerika ataupun padi namanya di Inggris. Maka kita harus menamakan satu organisme tersebut yang sama seperti itu ya, diakui secara umum. Sama dengan kemarin kita belajar tentang satuan harus diakui secara internasional. Maka contohnya di sini adalah kingdom Animalia yaitu kelinci. Lihat spesiesnya itu kelinci. Kalau bahasa Latinnya itu Oryctolagus cuminiculus. Penulisannya harus huruf miring. Kalaupun tidak harus huruf miring, tapi harus digarisbawahi. Perhatikan, untuk huruf pertama itu harus huruf besar, menyusul kedua huruf kecil kata kedua. Dan untuk spesies ataupun penamaan ilmiah suatu spesies itu terdiri dari 2 kata. Yang kata pertama ini menunjukkan genusnya, diawali huruf besar ya, seperti yang disebutkan tadi. Kemudian kata kedua menunjukkan spesiesnya, ini adalah Cuniculus. Jadi kalau dikatakan ini Oryctolagus, ini adalah kelinci dengan genus Oryctolagus dengan spesies Cuniculus. Perhatikan untuk penamaan ilmiah hewan kelinci. Nah, kalau kita lihat untuk susunan taksonnya adalah seperti berikut. Kingdomnya jelas ya, Animalia atau hewan. Kemudian filumnya Chordata, yaitu hewan memiliki penyokong tubuh. Di bawah filum ada subfilum yaitu Vertebrata. Ini hewan yang memiliki tulang belakang. Kelasnya apa tadi? Mamalia, sama ya seperti yang untuk kunci dikotom tadi, yaitu hewan yang mempunyai kelenjar susu atau hewan yang menyusui. Ordonya Lagomorpha atau kaki depan pendek. Familinya Leporidae, telinga panjang. Genusnya tadi ini Octi atau Oryctolagus. Kalau spesiesnya adalah tambahkan saja ini Cuniculus. Jadi
Untuk penamaan ilmiah kelinci ini adalah Oryctolagus cuniculus seperti itu.